yang paling dijadikan sebagai target utama adalah Turki. Ya kan? Turki. Ketika Tayyip Erdogan sudah naik sebagai Perdana Menteri waktu itu, belum jadi presiden, masih jadi Perdana Menteri, itu sudah mulai dirancang oleh Amerika. Berapa biaya untuk menghabisi Tayyip Erdogan? 3 miliar US dollar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, sebagaimana firman Allah di dalam surah As-Saff ayat 9. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa dinil haqq, dan agama Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah menangkan Islam ini di atas semua agama-agama di muka bumi ini, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Jadi Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan makhluknya, Allah yang mengangkat derajat dan yang menurunkan derajat, Allah yang meninggikan, yang memberi kekuasaan dan yang mencabut kekuasaan, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan bahwa Islam ini akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua agama-agama di muka bumi ini. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaan kita, kira-kira
Syaratnya apa? Ya. Allah akan memberikan kemenangan, ya. Al-falah, kemenangan. Ya. Allah ingatkan dalam surah An-Nur ayat 55. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan sungguh aku berjanji, sungguh Allah berjanji, ya, bagi hamba-hambanya di antara kalian yang amanu wa amilus shalihat, la yastakhlifannahum fil ard, kami jadikan kalian berkuasa. Ini. Jadi Allah mengabarkan dalam surah An-Nur ayat 55, siapa yang akan diberikan an-nasr wa tamkin, pertolongan dan kekuasaan dari sisi Allah. Allah kabarkan dalam surah An-Nur ayat 55 itu, mereka hamba-hamba Allah yang amanu wa amilus shalihat, yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita kristalkan, yang mengaplikasikan tauhid wa sunnah, itu yang akan diberikan nasr wa tamkin, pertolongan dan kekuasaan. Ini lanjutan ayat itu, kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi Allah memberikan kabar kepada kita, hamba-hambanya yang amanu wa amilus shalihat. Jadi orang-orang sebelum kita ini sudah dijadikan oleh Allah penguasa di muka bumi ini. Jadi golongan mukmin itu dikabarkan oleh Allah pernah memimpin, mengendalikan dunia ini. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sya'yarfa. Thumma takunu khilafatun ala minhaji nubuwah fayakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sya'yarfa. Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sya'yarfa. Rasulullah mengabarkan, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sya'yarfa, akan datang kepada kalian masa nubuah, kenabian, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka kitab Sirah Nabawiyah, mulai dari periode Makkiyah sampai periode Madaniyah, itu kurang lebih 23 tahun. Dan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Dan ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bahkan pakar sejarah dunia Islam Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad Salabi As-Salabi menulis masa Khulafaur Rasyidin itu kurang lebih sekitar 30 tahun. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya.
Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi, beliau tulis dalam kitabnya itu, mulai dari Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah, yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Andalusia. Hampir kurang lebih 1300 tahun. Jadi Rasulullah mengabarkan golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Dan ini Allah tegaskan dalam surah As-Saff ayat 9 ini. Apa? Surah As-Saff, surah An-Nur ayat 55. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Jadi setelah golongan mukmin mengendalikan dunia, memimpin dunia sepanjang 1353 tahun, sunnatullah, Allah ganti. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin, itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad fisabilillah, di jalan Allah. Allah tidak cintai. Nah, dari surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir. Ya, sampai hari ini kita bisa melihat, ya kan? Jadi Rasulullah mengabarkan peperangan tahap pertama, kalian akan menaklukkan Jaziratul Arab, dan ini sudah terjadi. Coba kita lihat, mulai pertama Tunisia. Jadi diktator-diktator Sunni itu akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Mulai dari Tunisia, Ben Ali tumbang. Bergeser ke Libya, Muammar Gaddafi tumbang. Bergeser ke Mesir, Husni Mubarak tumbang. Bergeser ke Yaman, Abdullah Saleh Ali tumbang. Dan itu akan terus bergerak. Thumma Farisa. Nah, ini tanda-tandanya ini. Kemudian kalian akan menaklukkan Persia. Persia itu Iran, ya kan? Nah, ini tanda-tanda sudah mulai nampak. Kalian akan menaklukkan Persia, artinya diktator Syiah akan dihancurkan, akan ditaklukkan, dan Allah akan menaklukkannya. Ini tanda-tandanya. Di satu minggu terakhir ini, beberapa statement dari pimpinan Mujahidin Taliban sudah mulai merespon gangguan yang dilakukan oleh Iran kepada Mujahidin Taliban. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Persia, Syiah Rafidah akan dihancurkan. Thumma taghzunatur Rum. Nah, ini
tahapan ketiga kata Rasulullah, kalian akan menaklukkan Rom. Tandanya sudah. Sekarang Rom, Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Jadi nanti Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sebelum terjadi malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom, itu akan ada perdamaian antara kaum muslimin dan Rom. Sekarang Rom berperang. Romawi Barat diwakili oleh Ukraina, Romawi Timur diwakili oleh Rusia. Nah, sekarang Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah terjadi? Tidak, sudah. Sekarang dunia Islam, dunia Arab, dunia Islam sudah merapat ke Rusia. Ini sudah. Setelah itu nanti akan terjadi malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom, di mana Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, Rasulullah menegaskan di A'ma Audabik. Jadi A'ma itu danau yang luas, Dabik itu satu padang yang luas. Alhamdulillah, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya berangkat ba'dal subuh dari provinsi Latakia, Jabal Akrot, bila di Syam. Saya berangkat ba'dal subuh, nyampe di A'ma Audabik ini tadi sudah jam 2 siang. Ini, jadi disitulah kata Rasulullah akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Ini, Pak. Saya sampai ke situ jam 2 siang. Nah, ini. Ya Allah, meyakinkan saya dari apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu. Dengan kita melihat itu tambah yakin, keimanan kita tambah kuat, gitu, Pak. Karena kita melihat langsung di lapangan. Jadi ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah ngasih kabar. Sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu. Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan gugur sebagai syuhada. Sepertiga pasukan Islam akan diberikan kemenangan dari sisi Allah. Jadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian thumma tazuna dajjal. Kemudian tahapan yang terakhir, kalian akan menaklukkan Dajjal, di mana di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi memakai at-toyalisa, jubah kebanggaan. Kalau kita buka kitab Sahih Muslim, Dajjal itu Allah munculkan di Asbahan, itu dalam kitab Sahih Muslim. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buka Google Map? Kalau kita buka Google Map, itu terletak di kota Isfahan, Iran. Itu, Pak. Jadi nanti Al-Masih Dajjal itu Allah munculkan di kota Isfahan, Iran. Itu. Nah, kira-kira tanda-tandanya sudah. Itu duta besar Amerika untuk Iran nulis buku, judulnya Mission to Iran. Ternyata di kota Isfahan sekarang ada kurang lebih 80.000 orang Yahudi. Rasulullah ngasih kabar di belakang Dajjal nanti ada 70.000 orang Yahudi pakai at-toyalisa, jubah kebanggaan. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Tapi Dajjal aslinya kan belum muncul. Sistemnya muncul. Yang kita bahas dengan sama Pak Ehsanuddin Nursi, ya kan? Sistemnya sudah muncul, tapi Dajjal yang asli belum, ya kan? Nah, ini jadi tahapan-tahapan itu. Nah, ternyata petinggi-petinggi Amerika, ya kan, ternyata paham tentang fitnah-fitnah akhir zaman ini. Mereka pelajari. Jadi mereka pelajari. Jadi ternyata mereka pelajari juga, gitu. Nah, sementara umat Islam kan jarang, ya kan? Ya hanya beberapa ustadz-ustadz saja yang menyampaikan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Ini ada di videonya, Pak, lengkap itu. Ternyata dari tahapan-tahapan peperangan itu, ini pejabat-pejabat tinggi Amerika mempelajari itu. Itu. Ya kan? Makanya kenapa mereka melaksanakan apa yang dilakukan oleh dua penasehat presiden,
Profesor Samuel Huntington dan Profesor Francis Fukuyama. Akhirnya apa? Yang paling dijadikan sebagai target utama adalah Turki. Ya kan? Turki. Ketika Tayyip Erdogan sudah naik sebagai Perdana Menteri waktu itu, belum jadi presiden, masih jadi Perdana Menteri, itu sudah mulai dirancang oleh Amerika berapa biaya untuk menghabisi Tayyip Erdogan. 3 miliar US dollar. Sehingga waktu itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, presiden waktu itu, Perdana Menteri Tayyip Erdogan sedang mengadakan apa istilahnya, perjalanan sebagai seorang Perdana Menteri ya di kawasan, dan beliau akhirnya nginap di hotel bintang 5 gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung Pak, dengan biaya 3 miliar US dollar itu, target habisi Perdana Menteri Tayyip Erdogan. Pakai apa? Rudal. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. 1 jam sebelum rudal ditembakkan ke tempat penginapan Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan, intelijen Perdana Menteri Tayyip Erdogan berhasil mencium gerakan itu, sehingga alhamdulillah 1 jam sebelum serangan itu dievakuasi oleh tim intelijen Perdana Menteri Tayyip Erdogan. Alhamdulillah selamat. Inilah 1 jam sebelum tembakan rudal. Nah, ternyata tidak selesai itu. Akhirnya Amerika tetap target harus mati Tayyip Erdogan. Akhirnya dari biaya 3 miliar US dollar tadi itu, ya kan? Akhirnya menggunakan kekuatan internal Turki. Karena pada saat itu Tayyip Erdogan masih belum menyeluruh, untuk islamisasinya masih belum menyeluruh, terutama kalangan militer, masih banyak yang sekuler. Akhirnya digunakan oleh Amerika untuk melakukan kudeta militer. Waktu itu pas jamnya 15 menit sebelum adzan pertama. Adzan pertama tahajud. 15 menit sebelum adzan pertama terjadi kudeta militer. Semua fasilitas negara dikuasai oleh militer. Stasiun televisi, stasiun radio, semuanya dikuasai. Semua militer, tank-tank, persenjataan semua digerakkan untuk melakukan kudeta militer. Masya Allah, Perdana Menteri Tayyip Erdogan cukup menggunakan HP, pakai video call, minta kepada kaum muslimin Turki untuk mengumandangkan azan. Apa azannya Pak? Bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal jihad. Allahu Akbar. Seluruh Turki, masjid-masjid seluruh Turki mengumandangkan hayya 'alal jihad. Akhirnya seluruh penduduk Turki turun ke jalan, jutaan Pak, bergerak untuk menghadapi kekuatan militer dengan senjata seperti itu. Sehingga ketika saya lihat videonya itu, ya Allah, itu tank-tank itu Pak, caranya rakyat Turki untuk istilahnya menghentikan satu tank itu dari belakang Pak. Jadi dia naik ke atas, dari belakang itu berkerumun. Jadi satu tank itu dihadapi kerumunan ratusan orang itu dikerumun dari atas, ya langsung dihabisi Pak anunya, yang sopirnya tank ini nggak bisa. Seluruh tank-tank itu semuanya
dikendalikan oleh rakyat Turki, tidak bisa bergerak. Jutaan turun ke jalan. Dalam hitungan 5 jam, alhamdulillah, kudeta militer yang disponsori oleh Amerika gagal total. Alhamdulillah, akhirnya Tayyip Erdogan diangkat menjadi presiden Turki, ya kan? Sampai akhirnya apa yang diteliti oleh National Intelligence Council 2020 ternyata benar, Pak. Hasil risetnya benar. Ternyata bulan Juli 2020 Presiden Turki Tayyip Erdogan meluncing Hagia Sophia menjadi masjid dan digunakan sholat Jum'ah pertama kali. Masya Allah. Ini, Pak. Jadi prosesnya luar biasa ini Turki. Loh, Turki aja seperti itu, apalagi Indonesia, ya kan? Indonesia ya harus sama, Pak, ya kan? Harus sama ini. Untuk memunculkan pemimpin yang tangguh itu harus seperti model Erdogan ini, Pak. Ada 2 strategi yang dilakukan dan itu menjadi percontohan dunia Islam yang lain, termasuk Indonesia. Jadi kalau mujahidin Taliban itu ittiba kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan dakwah dan jihad, dan alhamdulillah berhasil menghancurkan 2 negara superpower, Uni Soviet dan Amerika. Berbeda Turki masuk sistem, tapi tidak dijadikan sebagai goyah, tujuan. Masuk sistem tapi dijadikan sebagai wasilah, sarana untuk memperjuangkan Islam. Itu yang dilakukan oleh Tayyip Erdogan. Sehingga begitu kekuasaan dipegang, Tayyip Erdogan langsung melakukan gerakan Islamisasi. Sampai akhirnya Profesor Didin Hafidudin, Ketua Badan Zakat Nasional Republik Indonesia, terbang ke Turki. Beliau menghadap Presiden Turki Tayyip Erdogan. Apa yang dilakukan Presiden Turki Tayyip Erdogan dalam waktu 50 tahun merubah Turki. Itu strateginya masuk sistem tapi dijadikan sebagai wasilah, bukan ghoyah, bukan tujuan, sarana. Sehingga akhirnya yang dilakukan itu cuma 3, Pak. Ini yang dilakukan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan selama 50 tahun. Dan itu disampaikan oleh Profesor Didin Hafidudin, Ketua Badan Zakat Nasional Republik Indonesia. Yang pertama, kata Presiden Turki Tayyip Erdogan, gerakan sholat subuh berjamaah. Itu saya melihat sendiri, Pak, di Turki. Ketika saya sebelum pulang ke Indonesia, saya transit di Turki. Itu saya lihat sendiri, masjid-masjid di Turki itu full, Pak, subuhnya. Jumlahnya sama dengan sholat Jumat. Itu. Bahkan kalau di Turki kan orangnya pakaiannya perlente semua, Pak, necis semua itu. Sholat subuh itu semua pakai jas kabeh, Pak. Cuma saya sendiri pakai bajuan itu. Ya, itu semua pakai jas semua karena habis subuh langsung masuk kantor. Itu sudah. Itu jamaah sholat subuh luar biasa. Kemudian yang kedua, gerakan zakat, infak, sedekah. Itu digerakkan oleh Tayyip Erdogan. Yang ketiga, membangun ukhuwah sesama muslim, sesama ormas Islam, bahkan umara ke ulama. Ini, Pak. Bukan seperti di Indonesia. Indonesia malah ulama ke umara. Kalau di Turki umara ke ulama. Itu, Pak. Umara datang ke ulama. Itu, Masya Allah, luar biasa. 50 tahun terjadi. Bahkan Bapak Ibu bisa lihat sendiri kemarin, pemilu kemarin
tahun 2023 bulan Mei kan, ya kan? Pertama kan bulan Mei. Terus putaran kedua 28 Juni, 28 Mei, gitu kan? 28 Mei. Ya kan? Itu ya Allah, Presiden Turki Tayyip Erdogan berhasil melakukan kaderisasi. Siapa? Putranya, mentornya Tayyip Erdogan, yaitu Erbakan. Itu putranya dikader oleh Tayyip Erdogan untuk memimpin sebuah ini tadi, ya kan? Sebuah partai yang benar-benar dikader oleh Tayyip dan menang 5%, luar biasa. Sehingga putaran kedua itu yang 5% diserahkan kepada Tayyip Erdogan. Sehingga alhamdulillah 28 Mei Tayyip Erdogan memenangkan pemilihan itu. Ini. Jadi luar biasa strategi beliau Sekarang militer Turki itu benar-benar di-Islamisasi semuanya. Itu. Inilah yang dilakukan. Jadi ada dua model perjuangan yang dicontohkan oleh dunia Islam. Yang pertama Mujahidin Taliban, yaitu ittiba kepada Rasulullah, dakwah dan jihad. Sementara Erdogan masuk sistem, tapi dia jadikan sebagai wasilah untuk melakukan perjuangan Islam. Nah ini, makanya dua-duanya itu Pak sekarang alhamdulillah dicontoh oleh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya kira itu dulu yang perlu saya sampaikan. Insya Allah lanjut Jumat kelima kalau ada, Jumat kelima. Kalau enggak, subuh keempat, insya Allah. Jadi jadwal saya Jumat 1 dan 5 ditambah subuh keempat. Nah itu, insya Allah kita lanjutkan subuh keempat. Subuh keempat kita lanjutkan dari pembahasan kita tentang Sohbatul Islamiyah ini. Saya kira gitu. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.